Shalom, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di ibadah online GBI Winner Generation. Pada saat ini kita biar sama-sama boleh siapkan hati pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan, biar kita boleh memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami atau dimanapun tempat aktivitas kami Tuhan, biar Tuhan kami menyerahkan hidup dan hati kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beracara bagi setiap kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita boleh angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kan pujian ini dari awal, nyatakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lagi
bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami memuji, kami bersorak atas Engkau Yesus. Kami angkat suara, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau dahsyat, berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan, Kau yang berjanji bagi setiap kami ya Tuhan. Kau tidak pernah akan mengingkari janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami.
Makasih ya Yesus. Makasih ya Yesus. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari yang indah ini. Tuhan boleh berjumpakan kami
dengan saudara seiman, bahkan yang menyaksikan, yang melihat acara ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka senantiasa, menjamah, mengurapi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya itu semuanya berupa harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, urapi, kontrol mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biar hanya perkataan Kristus saja yang tersampaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan acara ini. Kita meskipun belum bisa ibadah tatap muka, tapi ada sarana, prasarana yang disediakan untuk kita boleh melihat, menyaksikan ibadah lewat online, saudara-saudara. Meskipun hari-hari ini kita sepertinya susah untuk beribadah, tapi yuk bergairah untuk setiap hari Minggu datang kepada Tuhan untuk boleh bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan kita semua yang menyaksikan boleh bersama-sama mendengarkan dengan baik dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Ibu Adlin yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan sore hari ini. Dan mari sama-sama kita langsung buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya ulangi. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya bacakan buat kita semua. Judul perikopnya keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya memberikan tema buat kita, yaitu jangan gagal fokus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini sudah tidak asing bagi kita. Tapi saya akan coba memberikan sebuah ilustrasi atau pintu pembuka supaya kita mengerti teks yang kita baca atau pembacaan firman yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, saya memiliki 2 anak. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 4 tahun, saudara-saudara. Nah, anak-anak saya ini punya kebiasaan kalau makan itu selalu menonton televisi. Nah, saudara-saudara, saya memperhatikan ketika saya ataupun istri saya memanggil atau meminta untuk mengambil sesuatu, seringkali anak saya ini salah mengambil apa yang diperintahkan, saudara-saudara. Dia berkata iya, dia pergi melangkah, tapi dia nggak tahu apa yang dia ambil, saudara-saudara. Nah, ini gambaran orang yang namanya tidak fokus. Bahkan saya juga perhatikan contoh yang kedua. Ketika mereka makan sambil menonton televisi,
bisa makan itu 1 jam lebih, saudara-saudara. Tapi ketika saya memperhatikan hal itu, saya tidak membiarkan. Dan saya mencoba mematikan televisi, saya bilang fokus makan. Dan apa yang terjadi? Alhasil 30 menit bisa mereka selesaikan makannya, saudara-saudara. Itu contoh fokus dan contoh gagal fokus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita diingatkan sesuai dengan firman yang tadi kita baca, bahwa ternyata realita kehidupan ini seringkali kita gagal fokus. Ketika kita menyerahkan hidup sama Tuhan sepenuhnya, ketika kita memberikan hidup atau sebagai anak-anak Allah, kita kira ikut Tuhan itu sudah enak. Apa yang kita minta pasti diberikan, apa yang kita cita-citakan pasti akan terjadi. Seringkali kita mengkotak-kotakan bahwa ikut Tuhan itu hal-hal yang seperti itu. Tidak salah, saudara-saudara, tapi kalau itu menjadi fokus kita, saya bisa pastikan saudara bisa kecewa esok harinya. Karena ternyata ikut Tuhan itu bisa juga dikatakan bagian daripada pikul salib. Dan memang itu realitanya. Kalaupun ada beberapa hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang hal-hal yang enak di telinga, bukan salah. Tapi ada baiknya jemaat Tuhan juga diperlengkapi supaya jemaat Tuhan mengetahui ikut Tuhan itu harus pikul salib juga, saudara-saudara. Nah, konteks yang kita baca dalam perikop ini mengingatkan kita supaya kita fokus bahwa ternyata ketika kita ikut Tuhan, kita juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Buktinya di mana? Coba kita lihat, saudara-saudara. Waktu kita baca tadi ayat per ayat, sepertinya wow, enak sekali, saudara-saudara. Tapi coba kita gali bersama-sama. Dikatakan begini ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Secara harafiah, wow, ini enak sekali. Jika Allah dari pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tapi coba saudara-saudara perhatikan, ada kata lawan di sana, saudara-saudara. Artinya begini, saya menangkap begini maksud Tuhan. Atau apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa ternyata Tuhan juga mengizinkan iblis untuk menyerang kita, untuk menghasut kita, untuk menggagalkan fokus kita kepada kerajaan Allah. Ingat kisah Ayub, saudara-saudara. Bagaimana Ayub mengizinkan, tapi Tuhan ingatkan kepada iblis, jangan sekali-kali ambil nyawanya. Karena nyawa itu adalah dari Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita pemirsa yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang menyaksikan sore hari ini. Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, saudara-saudara, ketika saya dan saudara ada di pihak Tuhan, saya terlalu yakin benar adanya Tuhan akan membela umatnya. Tuhan akan mengambil alih hidup saudara. Saya teringat kisah daripada Elisa, saudara-saudara. Kalau saudara nanti baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 18. Di situ dikisahkan tentang bagaimana orang Aram yang sedang atau bangsa Aram yang sedang bersepakat bersama-sama untuk menangkap Nabi Elisa, saudara-saudara. Kebetulan Nabi Elisa sedang bepergian dan orang mengetahui bahwa Elisa ada di suatu tempat dan dia hanya bersama dengan hambanya atau budaknya, saudara-saudara. Nah, ketika budaknya bangun pagi hari, dia melihat, saudara-saudara, sekeliling mereka itu musuh atau bangsa Aram sudah siap menangkap mereka, mengepung mereka, begitu banyak tentara yang mereka bawa hanya untuk menangkap Nabi Elisa. Tapi waktu hambanya ini ketakutan, dia membangunkan Nabi Elisa. Dia berkata, celaka, kita sudah dikepung, kita akan dibunuh.
Lalu apa kata Elisa, saudara-saudara? Dia berkata begini, jangan takut. Allah menyertai kita. Bagaimana mungkin mereka begitu banyak? Kurang lebih seperti itu dialognya, saudara-saudara. Gak apa-apa dong didramatisir sedikit ya, kan saya yang khotbah, saudara-saudara. Nah, saudara, waktu Elisa berkata, tenang, jangan takut. Lalu Tuhan berdoa begini, Tuhan, bukakanlah mata hambaku ini, supaya dia dapat melihat. Nah, waktu Nabi Elisa berdoa demikian, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kaget hambanya ini. Ternyata dia melihat malaikat sorga lebih banyak daripada tentara daripada bangsa Aram itu. Sudah lengkap dengan alat perangnya. Dan Elisa berkata, engkau sudah melihat dan jangan takut. Allah kita sangat besar dan maha kuasa, mampu menolong setiap kita. Dari situlah saya melihat, saudara-saudara, benar apa yang dikatakan firman ini. Ketika Allah di pihak kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Tapi sekalipun firman ini ngomong begini, mengingatkan kita juga supaya ketika iblis datang menyerang kita, menggoda kita, menghasut kita, kita sudah siap dan sudah tidak perlu lagi takut dan khawatir karena Allah ada di pihak kita. Amin. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, coba kita lihat di ayat 33, saudara-saudara. Dikatakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ada kata menggugat. Ternyata ketika kita ikut Tuhan, ada banyak juga orang yang menggugat kita. Salah satunya, saudara-saudara, agama tetangga kita berkata bahwa orang Kristen itu pasti masuk neraka. Bahkan juga seringkali melukai hati kita. Kita dibilang kafirlah, kita dibilang apaan tuh orang Kristen. Salib itu justru mereka juga obok-obok, mereka hina-hina, saudara-saudara. Nah, itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, saya menemukan ada hal yang tidak enak. Paulus menuliskan di ayat 35 begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ternyata macam-macam penderitaan ini pasti akan menjadi bagian daripada pengikut Tuhan. Paulus mencatat ini karena dia juga sudah benar-benar melewati proses itu. Dia mengalami penganiayaan, penindasan, bahkan kesesakan dia alami sendiri. Saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang dia berkata sama Tuhan begini, Tuhan, ambillah duri dalam daging ini. Ada banyak penafsir berkata bahwa itu adalah penyakit. Ya, saya juga setuju, saudara-saudara. Artinya gini, dia sudah bisa dikatakan di titik terendah sampai dia mengucapkan kalimat itu. Penderitaan yang dia alami begitu berat sekali. Tapi kalau dia mencatat ini, saudara-saudara, itu artinya dia sudah menang, dia sudah melewati. Dan saya berharap gereja Tuhan jangan pernah takut. Ketika engkau mengalami hal-hal yang dituliskan oleh Paulus, ingatlah, Paulus sudah melewatinya. Saya dan saudara pun pasti bisa, pasti mampu melewati setiap badai kehidupan. Seperti lagu yang tadi kita naikkan. Dalam setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan, belajarlah seperti burung elang. Dia menerpa, dia terbang di atas badai itu, menikmati badai itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan ini,
ada dua kesimpulan yang saya bisa tegaskan buat kita dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tadi di ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya dan saudara atau jemaat pemirsa yang menyaksikan program ini, menyaksikan ibadah ini, yuk jangan ragu lagi, jangan pernah khawatir lagi. Allahmu sungguh besar dan tangannya selalu siap menopang engkau ketika engkau jatuh. Kita juga sudah diingatkan kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Secara fisik tidak akan mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Tapi karena Daud meyakini bahwa dia ada di pihak Tuhan, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Justru Alkitab mencatat, Goliat yang besar itu jatuh dan kepalanya dipenggal. Daud menjadi pemenang. Ini membuktikan bahwa ketika engkau dan saya di pihak Allah, Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, terlebih hari-hari ini dalam situasi pandemik ini. 8 bulan lebih kita sudah berjalan, tapi saya melihat anak-anak Tuhan justru sehat, bahkan kekar gitu ya, mengembang ke kiri dan ke kanan saudara-saudara. Itu adalah berkat Tuhan. Yang dulu kita berpikir, waduh besok seperti apa? Seperti kita ketakutan saudara-saudara. Tapi ternyata ketika kita jalani hari demi hari bersama dengan Kristus, ternyata kita bisa melewati kok badai itu. Mau sampai kapanpun pandemik ini, saya terlalu yakin, yuk sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Orang benar pasti tidak akan minta-minta. Tuhan akan berkati. Yang terpenting adalah apakah engkau sudah ada di pihak Tuhan. Atau jangan sebaliknya. Jangan-jangan ngaku-ngaku doang. Saya anak Tuhan. Tapi saudara gak pernah mengandalkan Tuhan. Saudara justru mengandalkan diri sendiri. Karena mungkin saudara tak kunjung-kunjung dijawab Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi doa saudara. Sehingga saudara menjadi ragu, takut dan mengandalkan pikiran saudara. Dan akhirnya saudara lupa bahwa Tuhan yang besar itu mampu membalikan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Bagian kita adalah, yuk kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdiri di pihaknya Allah itu. Dialah sumber kekayaan. Dialah sumber segalanya. Yuk datang hanya kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang tinggallah di dalamku. Yuk kita tinggal dalam Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang ke-35 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini membuktikan saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi kata demi kata, ayat demi ayat tadi. Sebenarnya kita sangat bersyukur sekali. Dia memberikan anaknya. Datang ke dunia ini hanya satu. Untuk apa? Menebus dosa kita. Dia rela mati di kayu salib menggantikan kita. Karena perbuatan dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita yang harus tersalib karena perbuatan kita. Tapi ini Tuhan gantikan. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Jadi dunia ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalaupun ternyata saudara-saudara, saudara diperhadapkan saat ini, saudara dalam keadaan sakit, bahkan sakit itu yang akan membawa kepada kematian. Tapi saya mau tegaskan, ketika engkau terus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada padamu, saya terlalu yakin tergenapi apa yang Tuhan bilang. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Justru apa? Kita jadi berjumpa dengan Tuhan. Kita selesai di dunia ini. Kita tidak akan mengalami lagi penderitaan, penganiayaan seperti yang disampaikan oleh Paulus. Justru lewat kematian kita jadi berjumpa dengan Tuhan. Makanya benar kata ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Mau iblis itu datang menggoda, mau menghancurkan kita. Ingat kasih Kristus itu atau kasih karunia Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Dalam kelemahan kita, justru disitulah Tuhan akan berperan. Yang terpenting,
Ingat, jangan pernah menyangkali kasih setia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Ini berbicara tentang apa? Setiap hembusan napas ini, itu merupakan bukti Tuhan masih menolong, memberikan kasih-Nya kepada kita. Bagian kita adalah, yuk kita terus mengucap syukur sama Tuhan. Dalam situasi apapun, keterpurukan sekalipun, badai sebesar apapun, tetap jangan lupa kasih setia Tuhan selalu ada pada orang yang percaya. Amin. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk, dua hal ini yuk kita kerjakan. Yaitu yang pertama tadi, jangan lupa bahwa Allah di pihak saya dan saudara. Pegang ini baik-baik. Dalam penderitaan apapun, ingat Tuhan di pihak kita. Dia akan membela kita. Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Yang kedua, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dua hal ini biar kiranya boleh menjadi sesuatu kekuatan yang baru buat kita. Menjalani hari demi hari, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi dua hal ini memberikan dorongan, memberikan semangat, nasihat, bahkan teguran buat kita yang sudah mulai tidak fokus lagi. Yuk fokuskan pikiranmu, hatimu, dan kerjakan apa yang Tuhan mau. Saya terlalu yakin Tuhan akan bela umatnya. Amin. Amin, buat kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum saya tutup kita naikkan satu pujian. Boleh saya dibantu? Pujian ini menjadi penutup untuk melengkapi apa yang saya sudah sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya
rohku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali untuk kami fokus bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang yang benar. Dan kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Kasih setiamu tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam keterpurukan, bahkan dalam keadaan susah, senang, bahagia, dalam keadaan sekali apapun Tuhan yang terjadi hari-hari ini, kami mau tetap andalkan Tuhan selamanya. Aku berdoa biar Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biar mereka boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang bergumul, apapun yang menjadi pergumulan mereka, di dalam Tuhan ada selalu jalan keluarnya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak David Hendra Sirait. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Dan terima kasih juga kepada setiap pelayan yang terlibat di ibadah online ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Dan untuk setiap pengumuman kita untuk tengah minggu tepatnya akan di-share nanti di grup kita. Dan bagi setiap saudara yang terbeban dan tergerak untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di rekening yang ada di layar saudara. Oke, puji nama Tuhan. Itu saja untuk pengumuman ibadah kita. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau angkat pujian terang-Mu. Biar kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Lagi nyatakan, ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Sekali lagi, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah setiap keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini, senantiasa Tuhan buat berhasil. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, memberkati hidupmu dan hidup saya, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaannya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.